I think I'm falling for you. Hey, she say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. She say, do you? I only love my bed and my mom. I'm sorry. I only love my bed and my mom. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali bersama saya, Yulita Zakia, mahasiswi Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, yang akan memaparkan informasi teraktual dan terpercaya terkait penerapan Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari. IoT atau Internet of Things merupakan teknologi yang ditemukan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Internet of Things memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung dengan jaringan internet yang akan dimonitor dan dikendalikan dari jarak jauh. Perkembangan teknologi Internet of Things hingga saat ini sudah banyak dikembangkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Internet of Things cukup berpengaruh dalam kehidupan kita saat ini seperti hadirnya Smart City, kota cerdas, sebuah konsep kota cerdas yang membantu masyarakat dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat, lembaga dalam melakukan kegiatannya. Smart City adalah kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performance-nya, mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi, serta untuk terlibat lebih aktif dan efektif dengan warganya. Smart City merupakan sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi, serta teknologi Internet of Things dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota. Berikut ini layanan dan informasi yang dapat diakses melalui Semarang Smart City. Yang pertama, ada Smart Governance. Smart Governance yaitu sebagai tata kelola kota yang cerdas. Umumnya menyoroti tata kelola pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Dengan begitu, pemerintah mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan bisnis proses yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan selalu melakukan perbaikan. Lalu ada Smart Branding. Smart Branding yaitu branding daerah yang pintar. Yang dimaksud adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan 3 elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. Yang ketiga, Smart Economy atau dimensi tata kelola perekonomian yang pintar. Dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat dan meningkatkan finansial literasi melalui program Less Cash Society. Yang keempat, Smart Living, yaitu dimensi untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Elemen yang digunakan ada 3, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah smart city. Yang kelima yaitu Smart Society, yang membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Sasarannya adalah mewujudkan ekosistem sosioteknis masyarakat yang dinamis dan humanis, baik fisik maupun virtual, untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif dengan digital, dan literasi yang tinggi.
Yang keenam adalah smart environment, yaitu dimensi yang digunakan untuk pengelolaan lingkungan yang pintar. Pintar maksudnya adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota sejalan dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan sarana dan prasarana bagi warga. Gimana? Kamu tau gak sih lah, tadi waktu perjalanan ke sini tuh jalannya jelek banget, banyak banget tuh yang berlubang-lubang. Nah, sekarang itu ada aplikasi lapor happy, kamu tahu ya? Apa tuh? Di aplikasi lapor happy, kamu bisa mengajukan kendala-kendala yang kamu hadapi. Selain itu, kamu juga bisa lihat berita-berita dari orang lain. Nah, cara kerjanya itu, kamu klik tombol kuning di bawah, terus kamu cantumin foto, judul, sama keterangannya. Wah, berarti sekarang melalui teknologi kita dapat melaporkan segala keluhan kepada pemerintah ya, Lel? Iya, bener banget. Jadi pemerintah Kota Semarang juga bisa tahu kendala yang kita hadapi. Wah, hebat banget ya. Iya. Selanjutnya, e-commerce atau electronic commerce atau perdagangan secara elektronik, sebuah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, terkadang kita takut untuk pergi keluar rumah walaupun sekedar membeli barang kebutuhan pokok yang hampir habis seperti persediaan makanan. Untungnya, ada layanan e-commerce seperti Shopee yang bisa membantu aku belanja persediaan makanan tanpa harus keluar rumah. Cukup memesan barang melalui aplikasi e-commerce yang ada di smartphone, lalu selesaikan pembayaran. Dan tinggal menunggu paket datang yang akan dikirim ke rumah deh. Simple banget loh. Nah, ini dia paketanku udah datang. Terima kasih ya Bang Kurir. Yang terakhir, smart home. Pengaturan rumah yang nyaman di mana peralatan dan perangkat dapat secara otomatis dikendalikan dari jarak jauh dari tempat yang terhubung internet menggunakan ponsel atau perangkat jaringan komputer lainnya. Smart home atau sistem rumah pintar ini merupakan bagian dari inovasi Internet of Things. Smart home hadir untuk memudahkan para penghuni rumah dalam mengatur segala hal, mulai dari soal keamanan hingga soal mengakses perabotan yang dibuat lebih interaktif dan bisa dikontrol melalui satu alat saja, yakni dengan aplikasi pada smartphone atau perangkat lainnya. Contohnya di sini seperti penggunaan CCTV. Dari CCTV ini kita bisa mengontrol keadaan rumah di setiap sudut tanpa melihat secara langsung. Dengan penggunaan kamera CCTV yang sudah dipasang, tentunya dapat memudahkan kita untuk mengontrol yang terjadi di rumah kita. Dari sini kita dapat melihat beberapa kamera yang sudah terpasang. Dengan ini kita juga bisa melihat hasil record dari yang sudah terpasang dari kamera tersebut. Dan dari sini kita dapat memantau setiap sudut rumah tanpa susah menggunakan alat lainnya. Dari sini kita bisa menggunakan perangkat-perangkat yang sudah tersambung oleh kamera tersebut. Demikian implementasi Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari yang dapat saya paparkan. Saya Yulita Zakia pamit undur diri dan sampai jumpa.